Wa idza huyyitum bi tahiyyati fa ayyu bi ahsana minha aw rudduha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil mahmudi ala kulli hal, al-mawsufi bi sifatil jalali wal kamal, al-ma'rufi bil mazidil in'ami wal ifdal. Ahmaduhu subhanahu wa huwa mahmudu ala kulli hal wa fi kulli hal. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu dzul azamati wal jalal. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khaliluhu as-sadiqul maqal. Allahumma salli ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi khairin sahbin wa alin wa sallama taslima katsira amma ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Tidak ada kata yang pantas yang patut kita ucapkan pada hari ini kecuali puja-puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak kenikmatan. Di antara kenikmatan tersebut, kita masih diberikan nikmat iman dan Islam serta nikmat sehat jasmani dan rohani. Nikmat yang tak semua orang dapat merasakannya. Bersyukur kita termasuk orang yang dipilih Allah untuk merasakan nikmatnya. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti sunnah beliau hingga ditegakkannya hari kiamat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-temanku fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Bagaimana manusia dapat mengetahui keagungan Tuhannya sementara dia tidak tahu kelemahan dirinya? Maka pada kesempatan yang singkat ini saya akan memberikan sedikit wejangan yang berjudul Kenalilah kelemahanmu, niscaya engkau akan mengetahui keagungan Tuhanmu. Teman-temanku billah rahimani wa rahimakumullah. Manusia adalah makhluk yang lemah, diciptakan dari air yang hina lagi menjijikkan, dilahirkan dalam keadaan tidak berbusana, tak sehelai benang pun melekat pada tubuhnya, tak secuil emas pun yang menghiasinya, dan tak sepeser rupiah pun yang ada pada genggamannya sebagai modal untuk menjalani kehidupannya di dunia. Tetapi yang mengiringinya ketika keluar adalah darah nifas yang najis lagi anyir baunya. Dia tidak dapat berbicara untuk mengungkapkan keinginannya. Yang ada hanyalah sebatas jeritan dan tangisan yang keluar dari mulutnya. Maka benarlah apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa khuliqal insanu dha'ifa." Dan sungguh kami ciptakan manusia dalam kondisi yang lemah. Quran surah An-Nisa ayat 28. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun." Dan Allah mengeluarkanmu dari perut-perut ibumu dalam keadaan kamu tidak mengetahui sesuatu apapun, dan Allah memberimu pendengaran, penglihatan dan hati agar kamu bersyukur. Quran surah An-Nahl ayat 78. Teman-temanku billah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian Allah mengilhamkan kepada ibu-ibu kita untuk menyayangi dan memelihara kita. Dari air susu ibu kita serta rizki yang diberikan Allah kepada kita, tulang dan daging kita terbentuk dengan sempurna sehingga kita tumbuh menjadi kuat dan besar. Di saat itulah kebanyakan dari kita melupakan awal penciptaannya. Kita lupa dari mana Allah menciptakan kita dan untuk apa kita diciptakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falyanzuril insanu mimma khuliqa." Maka hendaklah manusia memperhatikan dari mana dia diciptakan. Khuliqa mimma dafiq. Dia diciptakan dari air mani yang terpancar. Yakhruju min bainas sulbi wat tara'ib, yang keluar melalui tulang sulbi dan tulang dada. Teman-temanku fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Manusia banyak yang lupa bahwasannya dirinya diciptakan hanya untuk mengabdi dan menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah Subhanahu wa taala, melainkan hanya untuk beribadah kepadaku. Teman-temanku billah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Allah telah mengilhamkan kepada kita dua sisi jalan yang berseberangan, jalan kebaikan dan jalan keburukan. Tapi apa kata Allah Subhanahu wa taala? Manusia lebih memilih jalan kejelekan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha." Maka kami ilhamkan kepada manusia dua jalan berseberangan, jalan keburukan dan jalan kebaikan. Qad aflaha ma zakkaha, maka beruntunglah orang-orang yang mensucikannya. Wa qad khaba ma dassaha, dan merugilah orang yang mengotorinya.
Quran surah At-Tariq ayat 5 sampai ayat 7. Teman-temanku fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian manusia disibukkan dengan urusan-urusan dunia dan melalaikan urusan-urusan akhirat yang kekal dan abadi. Peringatan ilahi tidak mereka hiraukan, sunnah-sunnah Rasulnya mereka tinggalkan, Al-Quran hanya sebatas pajangan dan hiasan. Tempat-tempat maksiat mereka jadikan taman-taman surga, sedangkan tempat-tempat kajian mereka jadikan taman-taman neraka yang harus dijauhi. Na'udzubillah. Sungguh manusia hidup dalam kegelisahan dan ketakutan hingga datang suatu masa di mana wajah mereka tertunduk dalam penyesalan. Mereka malu pada Rabb semesta alam. Masa yang tak mungkin terelakkan, yaitu masa tua, yang cepat atau lambat pasti akan datang. Sebuah masa yang mengubah rambut yang hitam menjadi putih, tulang yang kuat menjadi keropos, gigi yang kuat menjadi ompong, kulit yang kencang lagi indah menjadi keriput, mata yang jernih menjadi rabun bahkan redup. Maka di saat itulah manusia mengetahui kelemahan dirinya dan mengetahui betapa agungnya Tuhannya. Teman-temanku fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Hingga datanglah hari kematian, hari pemutus segala kelezatan, hari yang kedatangannya tidak bisa dimundurkan. Di saat itulah manusia akan diliputi ketakutan dan kegelisahan. Mereka ingin kembali ke dunia dan beramal soleh, tapi sesekali itu tidak akan terjadi karena telah habis masa bertanam. Yang ada hanyalah masa pembalasan. Idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'ah wala yastaqdimun. Apabila telah datang masa kematian, maka manusia tidak dapat mengundurkannya dan tidak pula mendahulukannya. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wa hum yastarikhuna fiha rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Dan orang-orang kafir berteriak dalam neraka, ya Allah, ya Tuhan kami, keluarkan kami, niscaya kami akan mengerjakan amal kebaikan berlainan dengan amal yang kami kerjakan. Teman-temanku billah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dunia ini hanyalah tempat persinggahan. Dunia ini hanyalah sebuah tempat persinggahan, tetapi keindahannya, kemewahannya telah menyilaukan mata-mata manusia sehingga mereka tidak bisa mengenali kelemahan dirinya dan tidak bisa mengetahui keagungan Tuhannya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Jikalau ada dari tutur kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Unjur ma qala wala tanjur man qala. Lihatlah apa yang disampaikan, jangan lihat siapa yang menyampaikan. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ilal liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.